meningkatkan penghasilan melalui wirausaha, tadi kita udah sampaikan ya, bahwa segala sesuatunya harus dijalankan oleh ahlinya. Loh, kita kan belum jadi ahli. Artinya apa? Harus ada akses terhadap knowledge atau pengetahuan atau ilmu kewirausahaan, dan satu lagi adalah prakteknya. Jadi dua hal ini dia akan membentuk keterampilan kita, dan keterampilan akan dimulai dari pemula, terus menengah, terus baru mahir, baru menjadi ahlinya. Ya, yang penting teman-teman konsisten terus menambah keilmuan dan juga mempraktekannya, dan jangan lupa dalam mempraktekannya punya mentor atau coach usaha. Kenapa? Agar kita bisa lebih mudah menavigasi atau melihat ini harus ke arah mana gitu, tanpa kita melakukan kerugian yang berlebihan dan mengakibatkan usaha kita menjadi mandek, bahkan tutup atau berhenti. Nah, kita kalau untuk wirausaha pertanyaannya adalah, saya usaha apa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita ada beberapa pertanyaan nih yang harus dijawab oleh teman-teman sendiri. Ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan tersebut berurutan, jadi nggak boleh loncat-loncat ya, atau apalagi dibalik. Tapi yang boleh adalah pertanyaan 1, 2, 3, terus balik lagi ke pertanyaan 1, 2, 3, itu boleh. Jadi dalam sebuah siklus. Pertanyaan yang pertama apa itu? Yaitu kita harus melihat siapa yang akan beli produk atau jasa kita. Alias kalau bahasa analisanya itu marketnya seperti apa ya? Itu yang pertama. Dan ini harus dijawab dulu sebelum kita pergi ke pertanyaan kedua. Apa itu pertanyaan kedua? Yaitu siapa dan bagaimana mengelola usaha ini. Artinya apa? Ini kita bicara mengenai manajemen atau manajemen ya, pengelolaan usaha. Kenapa? Kita harus sadar diri bahwa tidak mungkin kita jago keuangan, jago penjualan, jago produksi, jago pengelolaan SDM sendirian. Pasti kita perlu orang-orang dengan keahlian tersebut. Jadi ini bicara mengenai tim, ya, bicara mengenai kelompok. Ini pertanyaan yang kedua. Dan bila yang pertama dan kedua sudah terjawab, baru kita mengerucut ke pertanyaan yang ketiga dan terakhir, yaitu berdasarkan apa yang ada di jawaban pertama dan kedua, baru kita menentukan apa yang dijual. Ya, jadi yang ketiga itu apa yang dijual. Saya ulang lagi ya. Pertama adalah siapa yang beli atau market. Kedua, siapa dan bagaimana mengelola usaha ini atau manajemen atau sumber daya kita. Ketiga, baru apa yang kita jual. Jadi jangan terbalik ya teman-teman, karena seringkali saya kasih contoh. Kita mau jualan kuliner atau masakan. Kita beli bahannya, kita olah, kita sajikan, dan kemudian taruh di depan rumah, berharap ada yang lewat dan membeli. Kalau dalam masa pandemi, yang lewat depan rumah itu sedikit atau banyak? Pasti lebih sedikit. Sehingga ada kemungkinan satu harian nggak ada yang lewat di depan jualan kita. Dan artinya apa? Kita memikirkan yang pertanyaan nomor 3 dulu dan nomor 2, yaitu bagaimana mengelolanya dan
apa yang dijual sebelum kita berpikir yang pertama, menentukan pasarnya, siapa yang beli, bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, dan seterusnya. Jadi kalau mau gali ide usaha, itu dimulai dari pertanyaan yang pertama, kita sebutnya business model canvas. Itu ada satu lembar dengan beberapa kotak, tetapi bisa diklasifikasi menjadi 3 kotak besar. Yang paling kanan itu business model canvas, bicara mengenai sisi jualannya. Kemudian di sebelah kiri itu fokus mengenai sisi aktivitas untuk menghasilkan produknya atau jasanya. Dan di sisi yang tengah itu value proposition atau apa yang dijual. Kenapa harus beli barang dari kami dan seterusnya. Ya, jadi itu 3 hal tadi menjawab bagaimana kita berpikir dalam suatu kerangka pemikiran, yaitu business model canvas. Nah, contoh nih, teman-teman tahu kan sekarang bahwa e-commerce yang besar-besar itu sudah menampilkan berbagai macam produk. Bahkan satu e-commerce di Indonesia itu udah lebih dari 10 juta merchant-nya di dalam. Dan dari yang sudah membuka toko online tersebut, itu selalu ada indikasi barang apa yang dijual, harganya berapa, dan sudah terjual berapa. Nah, angka yang sudah terjual berapa, itu adalah indikasi berapa besar pasarnya. Atau yang tadi pertanyaan pertama, siapa yang belinya sudah mulai ketahuan, dan udah mulai kelihatan atau ada ide barangnya seperti apa. Tetapi jangan langsung buru-buru terjun bilang, oh saya menyimpulkan bahwa saya akan jualan barang ini, sebelum kita tahu bagaimana mengadakan barang ini, dengan siapa aja, dan usahanya, siapa yang atur keuangannya, siapa yang atur produksinya atau pengadaannya, siapa yang atur penjualannya atau distribusinya. Ini harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita pikirkan atau kita putuskan, ya itu adalah produk kita. Jadi pergi ke marketplace, lihat, ini contoh ya, barang-barang yang kita punya kesenangan, misalnya elektronik atau komputer atau bahkan alat-alat olahraga dan seterusnya, atau bahkan kuliner. Lihat yang penjualannya besar, itu mengindikasikan bahwa pasarnya besar. Dan itu menjawab pertanyaan yang pertama sebelum kita masuk ke pertanyaan yang kedua dan yang ketiga. Itulah bagaimana kita bisa dengan mudah, tanpa harus kemana-mana, mendapatkan ide-ide usaha. Nah, satu lagi nih, kalau tadi dari e-commerce, kita juga bisa melihat dari survei yang ada di masa pandemi ini. Ternyata hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan itu justru meningkat permintaannya. Artinya apa? Pasarnya membesar. Kedua, karena orang lebih sering di rumah, yang mereka inginkan adalah variasi makanan, terutama makanan ringan, ya, dan juga makanan-makanan untuk sarapan. Itu dicari juga. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang tadi saya sebutkan. Contohnya logistiknya, pengantarannya, atau supply side-nya, atau kita menjual kepada orang-orang yang punya produk tersebut. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. 1, 2, 3 pertanyaannya merangkum bisnis model canvas.
Oke teman-teman, ada tugas yang bisa dilakukan oleh teman-teman langsung. Tadi saya sudah sebutkan beberapa contoh, tapi ini lebih spesifik lagi terhadap satu metode yang sering dipakai untuk yang baru mulai usaha atau ingin mengembangkan usahanya, yaitu teknik yang kita sebut sebagai SWOT, SWOT, singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, sama Threat. Jadi ini kita terjemahkan ya. Strength itu berarti kekuatan kita, kemudian weakness adalah kelemahan kita, kemudian opportunity adalah peluang, kemudian threat itu adalah ancaman terhadap usaha kita ya tentunya. Jadi kalau kita sudah tadi pertanyaan 1, 2, 3 kita udah menyimpulkan, oh iya kita akan membuat suatu produk A misalnya, atau memberikan jasa A, ini kita harus masukkan ke kerangka SWOT tersebut supaya kita lebih mengenal, ya, lebih mengenal dan mempersiapkan lebih baik, sehingga kemungkinan untuk langgeng usahanya lebih besar atau lebih kemungkinan tumbuhnya lebih besar. Kekuatan kita misalnya, oh iya kita mahir masak, strength kita ya, contoh. Weakness, aduh saya nggak ngerti keuangan, itu kelemahan kita. Berarti kita perlu dapat ilmu atau bahkan punya akses terhadap ahli yang keuangan. Kenapa? Karena setiap usaha harus ada pencatatan keuangan. Kalau enggak, kita nggak akan bisa tahu berapa harga yang perlu kita sajikan atau berikan kepada pelanggan yang memberikan keuntungan untuk kita. Opportunity, tadi saya sudah sebut opportunity itu bahwa kalau makanan, oh iya makanan ringan dan yang umurnya lebih panjang, berarti dia ada di dalam packaging, dan ini semuanya adalah opportunity atau peluang. Atau misalnya yang berhubungan dengan kesehatan, jamu, herbal, olahraga, itu hal-hal yang menjadi peluang. Terakhir adalah P, threat atau ancaman. Ancamannya apa? Bagaimana kalau ada pesaing-pesaing? Pesaing tersebut sama ahlinya atau bahkan lebih. Yang dapat kita lakukan itu adalah mengidentifikasi pesaing-pesaing tersebut atau ancaman di mana usaha kita tidak tumbuh, dan kita berkomunikasi dengan mereka, masuk ke dalam komunitas, memahami pola kerjasama yang ada, yang dimungkinkan, dan ujungnya adalah berkolaborasi. Kenapa? Udah nggak zaman kompetisi, yang ada adalah kolaborasi. Kenapa begitu? Pasar itu begitu besarnya sehingga akan mustahil hanya dipenuhi oleh satu bahkan oleh dua pelaku usaha. Jadi kalau kolaborasi dapat dilakukan, ini akan sekaligus memberikan solusi terhadap ancaman atau threat. Itulah tadi yang disebut sebagai kerangka SWOT atau SWOT yang dapat digunakan dan menjadi tugas teman-teman sekalian. Tadi kita bicara sedikit mengenai apa itu SWOT, SWOT, ya kerangkanya dan contoh-contohnya. Nah, untuk tugasnya teman-teman bisa melakukan sebelum masuk ke SWOT, tadi jawab 3 pertanyaan. Pasarnya seperti apa? Kebutuhan pasarnya atau siapa yang beli? Pertanyaan kedua,
perlu dijawab oleh teman-teman adalah siapa dan bagaimana mengelola usaha tersebut, ya, atau manajemennya bagaimana. Ketiga, baru kita tentukan apa yang kita mau jual, produkkah, jasakah, atau kombinasi antara keduanya. Dan setelah menjawab 3 pertanyaan ini, masukkan produknya ini ke dalam kerangka SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat. Lakukan tugas ini secara mandiri dan bisa diberikan kepada pendampingnya atau tempat kita belajarnya setelah kita mengisi SWOT tersebut.